KPK menetapkan Hakim Agung Sudradjat Dimyati sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA. Ia dijadikan tersangka bersama 9 orang lainnya lewat operasi tangkap tangan. Ini rekor baru bagi KPK karena Sudradjat adalah Hakim Agung pertama yang tersandung kasus suap. Hakim terjerat suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Bagaimana penanganannya? Bersama saya Wayan Diananto, inilah headline liputan 6.com. Mari simak laporan selengkapnya. 9 tersangka lain yang ditangkap KPK yakni Hakim Justisial atau Panitera Pengganti MA Eli Tripangestu, Desi Yustria dan Muhajir Habibi selaku PNS Kepanitraan MA serta PNS MA bernama Redi dan Al Basri. Lalu ada 2 pengacara yakni Yosep Parera dan Eko Suparno serta 2 debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Suyanto. Penetapan tersangka ini hasil gelar perkara pasca OTT KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu 21 September 2022 hingga Kamis 22 September 2022. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang yang diduga suap sekitar $200.000 Singapura kala menangkap Desi Yustria di kediamannya. Sementara itu, uang Rp50 juta diamankan dari Al Basri yang menyerahkan diri ke gedung KPK. Ketua KPK, Firly Bahuri menyebut Sudradjat Dimyati diduga menerima uang Rp800 juta untuk mengurus perkara di MA. Ia menerima uang melalui Eli Tripangestu. Uang Rp800 juta ini untuk mengondisikan putusan kasasi perdata terkait aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan diajukan Herianto Tanaka dan Ivan Dwi selaku debitur yang diwakili kuasa hukum mereka bernama Yosep Parera dan Eko Suparno. Firly Bahuri menyebut Yosep dan Eko kerap berkomunikasi juga menemui Desi Yustria. Desi mengajak Eli Tripangestu dan Muhajir Habibi untuk jadi penghubung penyerahan uang kepada hakim. Total uang yang diserahkan tunai oleh Yosep dan Eko sekitar $200.000 Singapura atau setara 2,2 miliar rupiah. Uang itu lantas jadi bancaan. Desi Yustria dapat 250 juta, Muhajir Habibi 850 juta, Eli Tripangestu 100 juta dan Sudradjat Dimyati 800 juta. Melansir dari situs resmi MA, kasasi itu tercatat dengan nomor perkara 874K/PDT Suspailit/2022. Sudradjat Dimyati duduk sebagai anggota majelis bersama Hakim Agung Ibrahim. Ketua majelis dipimpin Hakim Agung Syamsul Ma'arif. Dalam putusan pada 31 Mei 2022, kasasi kepailitan itu dikabulkan Majelis Hakim MA. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menyebut dugaan suap yang menjerat Hakim Agung, pegawai MA, dan pengacara menunjukkan pembenaran indikasi bahwa budaya mengurus perkara di pengadilan memang berbiaya tinggi. Selain ongkos perkara dan biaya advokat, masih ada tambahan suap hakim supaya kasusnya dimenangkan. Penangkapan Sudradjat Dimyati membuka kisah lawas skandal transaksi di toilet DPR pada 2013. Saat itu Sudradjat yang mencalonkan diri sebagai Hakim Agung diterpa isu suap anggota Komisi 3 dari fraksi PKB, Bahrudin Nasori. Pertemuan Sudradjat dan Bahrudin terjadi di toilet DPR saat pelaksanaan fit and proper test calon Hakim Agung. Kala itu Sudradjat gagal jadi Hakim Agung. Liputan 6.com mencatat Komisi Yudisial memeriksa Sudradjat Dimyati hingga 2 jam. Komisi Yudisial juga memeriksa Bahrudin Nasori yang diduga menerima amplop putih dari Sudradjat Dimyati di toilet. Keduanya kala itu membantah skandal amplop. Setahun kemudian Sudradjat nyalon lagi dan akhirnya dilantik sebagai Hakim Agung Oktober 2014. Dalam jumpa pers di Jakarta pada 23 September 2022, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata mengakui Sudradjat Dimyati pernah terlibat dugaan lobi-lobi seleksi Hakim Agung pada 2013. Namun ia menegaskan isu lobi-lobi itu tidak terbukti. Karenanya Sudradjat lolos seleksi Hakim Agung pada tahun berikutnya.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyebut mafia peradilan sudah jadi rahasia publik. Penangkapan Hakim Agung, pegawai MA, dan para pengacara adalah fenomena gunung es. Ia lantas menyorot sejumlah peristiwa penyunatan masa hukuman koruptor oleh MA. Ferry Amsari menilai pengungkapan kasus suap Hakim Agung ini memiliki korelasi dengan sikap MA yang belakangan dinilai pro-korupsi. Karenanya, perlu perombakan total pada institusi MA, termasuk soal jumlah Hakim Agung yang terlalu gendut. Jumlah Hakim Agung tak harus 9 orang, yang penting punya integritas tinggi, serta rekam jejak terbaik selama menangani perkara hukum. Sementara itu, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai pembaruan di MA belum menyentuh aspek dasar, yaitu perubahan budaya, perilaku, dan cara pikir. Penangkapan ini membuktikan metode OTT sangat penting diterapkan dalam membasmi korupsi. Selain itu, peneliti dari UGM Zainur Rohman mengingatkan MA harus mengambil langkah serius memperbaiki institusinya. Sekian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.